daripada mari kita awali sahabat dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca doa yang Nabi baca setiap pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Quran surah Al-An'am, surah nomor yang ke-6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surah Al-An'am ayat yang ke-44. Surahnya surah yang ke-6 ya teman-teman. Selamat bergabung, ya ahlan wa sahlan, Ibu 29 Fatwa, Mas Dedi Irawan, Ibu Rumina, Ibu Yati Rohyati, teman-teman Im Cita Yulisda, Ibu Nurul Purwanti 121982, Ibu Dwi Apriliani, Ibu Uli Peter. Kita mau tadabbur Quran surah Al-An'am ayat 44. Ibu Neng Unuy, barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Al-ayah. Izin teman-teman sebentar. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-44 Quran surah Al-An'am ini Allah berfirman, dan sungguh kami telah mengutus maka ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, jadi sudah datang ke peringatan-peringatan kepada orang-orang yang diingatkan bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Bijaksana, datang pengingat-pengingat, ada tausiah lewat di beranda mereka, ada mau nonton yang lain tiba-tiba FYP-nya malah dengar live streaming ceramah kajian. Apa Allah berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, Allah pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Quran surah daripada surah 6 Al-An'am ayat ke-44. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun berada, sebelum kita bahas ayat ini, gimana para ulama bicara tentang soalan ayat ini, semoga Allah merahmati sahabat semua, Ibu Rinda, Ibu Erni, teman-teman Ayu Flores, Pok Dina, Tini, Bira, Fatihah, Mas Furyadi, Mas, dan semua teman-teman yang gak bisa disebut satu persatu namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Mas Najib Abdul Qawi, Mas CSL, Mas Diana Heldi, Ibu Dona Rahayu, dan semua teman-teman sekalian, Ibu Jihan, Ibu Fi, dan semua teman-teman yang luar biasa. Ayo sekarang kita buka Al-An'am ayat 44-nya. Al-An'am ya sahabat, bukan Ar-Rahman. Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika datang
peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, justru mereka malah melupakan peringatan-peringatan yang Allah datangkan kepada mereka. Ada teman-teman dirahmati Allah, ciri-ciri orang yang lagi dapat istidraj. Istidraj itu adalah fase di mana Allah mengulur kepada mereka satu nikmat, dikucurkan, dituang nikmat yang lebih banyak. Tujuannya supaya mereka makin jauh dari Allah, makin lupa sama Allah sang pemberi nikmat, yang ujung-ujungnya mereka diazab sekonyong-konyong. Nah, karakter yang pertama, tulis di kolom komentar ya sahabat. Karakter yang pertama, orang yang akan diazab secara tiba-tiba, karakter pertamanya adalah mereka lalai dan abai dari peringatan yang datang kepada mereka. Ditulis di kolom komentar. Mereka lalai dan abai dari peringatan yang datang kepada mereka. Nomor 1, ditulis di kolom komentar. Mereka lalai dan abai dari peringatan yang sudah datang kepada mereka. Itu ciri yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala gelap banget, iya ini qadarullah masyafal. Penerangannya di penginapan kami di Bogor, qadarullah masyafal, emang sedang kayak gini teman-teman. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Telah datang peringatan kepada mereka, tapi mereka sengaja nasu, melupakan peringatan yang datang kepada mereka, padahal telah jelas-jelas datang peringatan kepada mereka. Jadi nomor 1, orang-orang yang Allah akan berikan surprise, kejutan yang dalam konotasi negatif. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang lalai dan abai dari peringatan yang datang kepada mereka. Gimana karakter lalai dan abainya? Ada nasihat baik, tapi gak sebegitunya untuk signifikan mereka berubah. Bahkan tergerak untuk mendekati kebaikan aja enggak. Ada hal yang harus teman-teman renungi bareng-bareng. Kalau banyak video di VT kita, di FYP kita, berseliweran video-video kebaikan, video-video ceramah agama, tapi terus kemudian hidup kita begitu-begitu aja, gak tergerak untuk sholat subuh, gak tergerak untuk menghidupkan yang baik-baik, gak tergerak untuk menjalankan yang Allah cintai dan Rasul senangi, maka ini salah satu tanda bukti bahwa mahalnya hidayah itu luar biasa. Bahkan video yang seliweran di FYP kita itu pun belum sanggup merubah kita untuk jadi hamba yang lebih baik. Karena ya sahabat yang dirahmati Allah, pahami berkebalikan dari apa yang tadi disampaikan. Kalau karakter yang pertama, mereka lalai dan abai dari peringatan yang datang pada mereka, maka nomor 1, orang-orang yang kelak akan sangat Allah cintai adalah mereka yang tidak lalai, tidak abai. Setiap ada video, mereka amalkan. Setiap ada satu kebaikan, mereka ikut share. Setiap ada satu peluang amal jariyah, mereka ikut andil walau tak seberapa. Orang-orang yang bersegera dalam setiap kebaikan-kebaikan. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kalau kalian ini melupakan, ini karakter-karakternya teman-teman. Ini buat teman-teman yang kadang lihat, tuh dia nggak sholat tapi kok tambah sukses. Itu dia maksiat tapi kok tambah jaya. Ini ayatnya. Kalau kamu melupakan peringatan yang sudah datang kepadamu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka justru Allah itu bukakan buat kita apapun yang kita mau. Makin maksiat, kadang Allah makin bukain. Makin jauh dari Allah, malah makin dibukain sama Allah. Makin dia banyak dosa-dosanya, malah makin dibuka sama Allah selaksa pintu-pintu apapun yang dia mau. Dia mau dunia, dibukain. Dulu ada satu tokoh masyhur, namanya Qarun teman-teman. Qarun adalah tokoh masyhur di bidang harta. Banyaknya, luar biasa hartanya. Sampai-sampai kunci dari perbendaharaan peti-peti yang berisikan emas itu dibawa oleh jumlahnya berapa belas orang. Itu baru kuncinya aja.
Lalu Qarun ini, qadarullah ma syaa fa'al, pernah bilang dalam satu statementnya, saya dapatkan ini semua min ilmin indi, karena ilmu yang saya punya. Saya dapat A, saya dapat B, saya dapat C, min ilmin indi. Ini mutlak karena ilmunya saya, cerdasnya saya, hebatnya saya. Sama sekali dia gak nyebut Allah, jazakumullah khairan, ibu tutorial hijab dan semuanya. Dia gak bilang dan ini dan itu, tapi dia bilang, utitu min ilmin indi. Saya dapat ini semua nih, dikasih. Dapat ini semua emang karena pantasnya saya dapatkan ini sebab ilmu saya. Dan Allah pun melihat semakin sombong dan congkaknya Qarun dengan harta yang digenggamnya. Lalu Allah membuktikan kepada dunia. Sampai detik ini kita terus mengingat kisah yang sederhana ini. Qarun lantas dibenamkan bersama harta yang selama ini dikejar dan dibangga-banggakan. Dan Qarun wafat, meninggal, binasa, ditimbun dari semua harta yang dia selama ini cari. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Alhaakumut takasur. Kenapa kamu saling berbangga-bangga? Terus dengan kebanggaan itu membuat kamu sombong. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan sombongnya? Sampai nanti masuk dalam kubur. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka pengumpat lagi pencela. Celakalah pencela lagi pengumpat. Alladzi jama'a mal wa'addadah. Yang cuma ngumpul-ngumpulin harta, lalu menghitung-menghitung harta yang dikumpulkan. Gak pernah disedekahkan sedikit pun, gak pernah. Jazakumullah khairan, Ibu Vivi, Ibu Kasih BM, Ibu Retno, dan semua teman-teman. Ketahuilah, ini vibes-nya emang gelap ya Ustadz. Qadarullah iya ini. Vibes-nya emang gelap. Sebentar. Kayaknya mungkin bisa ya. Bentar ya sahabat. Ini emang lampunya begini. Sebentar. Coba dicari apa. Sebentar. Kita cari lampu. Bisa dibawa ini? Bisa. Masya Allah. Nah, kayaknya begini ya, lebih baik kan? Kayaknya iya deh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan jazak. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka, orang-orang yang Allah berikan nikmat itu melupakan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Ulama bilang semua pintu kesenangan dibuka sama orang yang kalau sudah lalai dari peringatan yang datang, bebal telinganya, masuk kuping kanan, bahkan gak masuk ya, belum masuk kuping kanan udah langsung keluar. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu jelas ya teman-teman. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, sempat transit di benaknya. Tapi ini bukan masuk kuping kanan lagi, belum masuk ke kanan udah langsung keluar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, kalau mereka lalai, mereka melupakan, mereka abai dari peringatan-peringatan yang kami telah berikan kepada mereka, fatahna, ini kalimat fatahna, ini kalimat kami Allah bukakan. Apa yang dibuka? Alaihim, untuk mereka-mereka yang lalai itu, abwaaba kulli syai'. Maka teman-teman, jangan heran kalau ngelihat ada orang yang kok makin maksiat, makin dikasih kejayaan. Makin maksiat, makin dikasih banyak harta. Makin maksiat, makin bertambah followersnya mungkin. Makin maksiat, makin digandrungi. Makin maksiat, makin jaya menurut kacamata dunia. Karena memang Allah sudah bilang di ayat ini, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kalau kamu maksiat,
lalu kamu melupakan peringatan yang datang, ada nasihat kebaikan ditepis sama dia. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami Allah siap membukakan pintu apapun yang kalian inginkan. Yang mau populer, nih silahkan nikmati popularitas. Yang mau kaya raya, nih silahkan nikmati kekayaan Anda. Dibuka malah sama Allah. Buka coba Al-Quran surah 6 Al-An'am ayat 44. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka teman-teman kalau mau lihat, terima kasih Mas Putra Kelana, Ibu Manis, Ibu Retno, Mas Putra Kelana, dan semua teman-teman. Coba teman-teman buka di ayat ini. Quran surah Al-An'am ayat ke-44. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka semuanya. Semuanya dibuka sama Allah. Ibu Dina Hikmah, Mas Putra Kelana, semua teman-teman, barakallahu fikum. Mulai dari yang selama ini menurut kacamata manusia, harusnya kalau dia lalai sama Allah, dia gak dapat itu. Oh, Allah bilang enggak. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Justru makin orang ini mau lalai dari Allah, makin dituang apapun yang dia mau dan dia inginkan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngecek ini harta kita nih lagi istidraj, yang tadi dibilang dituang semua kenikmatan. Popularitas kita nih lagi istidraj, follower lagi istidraj. Ibu Argiana, Mas Akang, gimana caranya kita tahu? Cek dua hal ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat, apakah followers kita itu tanda istidraj buat kita? Apakah harta kita tanda istidraj buat kita? Dan apakah kekuasaan yang sedang kita duduki atau kita pegang amanah ini itu istidraj buat kita atau bukan? Lihat dua hal ini sahabat. Lihat dua hal ini. Yang pertama, silahkan dicek. Kalau membuat semakin dekat dengan Allah, hartanya, pengingkatan pengaruhnya, lalu terus kemudian kekuasaannya, lalu tenaganya dan ilmunya, semakin membuat kita dekat sama Allah, semakin membuat kita mencintai Allah, meneladani baginda Rasulullah, maka itu bukan istidraj tapi itu barakah. Bukan istidraj tapi itu barakah. Sekarang sebaliknya, kalau ilmu kita, keluasan pengaruh-pengaruh kita, jabatan yang kita emban, harta kekayaan yang sedang Allah berikan, membuat kita makin jauh dari Allah, fix itu istidraj. Coba lihat harta kita, pengaruh kita, kekuasaan kita, ilmu yang kita punya, dan tenaga yang hari ini sedang dititipkan Allah kepada kita, membuat kita makin jauh dari Allah, fix itu adalah istidraj. Coba silakan teman-teman nanti cross check sendiri. Harta saya udah bawa saya dekat sama Allah belum? Ya Allah, jauhkan kami dari istidraj ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mas Dito, Mas Putra Kelana, dan semua teman-teman, banyak-banyak berdoa. Ya Allah, jauhkan kami dari istidraj. Gampang kok. Kalau soalan harta termasuk kan pakai data ya. Mas 82 Tirta, harta kan termasuk pakai data. Pakai data ini kan terhitung harta yang Allah titipkan kepada kita dan kita bisa membeli untuk agar supaya kita berinteraksi lewat sosial media. Istidraj atau enggak, lihat pakai datanya habis untuk apa, menyaksikan apa, menonton tayangan apa, itu bagian. Apa yang teman-teman dan keluarga semuanya punya, termasuk bagian daripada paket data, wifi yang dipunya, sosial media yang teman-teman mendaftarkan akun di sana. Selama semuanya dibawa untuk membuat kita makin dekat sama Allah, barokah. Tapi kalau berkebalikan, dengan sosial media yang dipunya, platform ini membuat kita jauh dari Allah, platform ini membuat kita semakin melakukan apa yang dimurkai Allah, platform ini malah membuat kita terlena, menyimpang jauh dari apa yang Allah kehendaki, malah menonton tayangan yang tidak Allah senangi. Itu fix
Tanda-tanda yang seperti Allah firmankan ayat 44 surah Al-An'am. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kalau kamu nanti lupa sama peringatan yang kami kasih sama kamu, kamu sengaja melalaikan sebuah nasihat-nasihat yang baik yang berseliweran di FYP kamu seolah kayak nggak mau dengar dari WA story yang sebenarnya ternyata ada tetangga ngupload. Itu sebenarnya cara Allah untuk menegur dan menyadarkan kita, dan kita masih abai, kita masih lalai. Fatahna, Allah berfirman, kami buka untuk kamu, alaihim, atas kamu, abwaaba kulli syai'. Kamu mau apa aja dibuka sama Allah. Hartanya diluaskan, pengaruhnya diluaskan, jabatannya semakin ditinggikan, ilmunya semakin banyak, tapi hanya sekedar di lisan, gak nancap sampai ke dalam hati. Teman-teman dirahmati Allah, ada banyak yang harus kita ingat banget teman-teman, termasuk buat diri saya pribadi. Jangan hanya ilmu ini sekedar di lisan, jangan hanya ilmu ini sekedar di lembaran-lembaran tulisan, tapi jadikan ilmu ini masuk ke relung jiwa, lahir jadi amal. Ilmu jangan hanya sekedar di lisan, jangan juga sekedar di tulisan, tapi masuk ke dalam relung hati, lahir jadi amal perbuatan. Hidup ini untuk berbuat, hidup ini untuk beramal. Karenanya Allah berfirman, illal ladzina amanu. Yang berikutnya setelah kalimat amanu, wa amilus shalihat. Kalau dia udah beriman, maka kemudian dia beramal salih. Dari akun Lanagan Dol. Apa itu istidraj? Istidraj itu mas lanang, andol. Istidraj itu adalah fase di mana Allah memberikan nikmat yang semakin besar, makin banyak, sampai-sampai dia lupa sama Allah, sehingga bebas bagi Allah nanti mengazab dia secara tiba-tiba. Itu namanya istidraj. Karakternya silakan teman-teman cross check 2 tentang pengaruhnya, kekuasaannya, ilmunya, hartanya, dan tenaga yang hari ini sedang dimilikinya. Dicek 2 hal ini ya. Kalau membuat semakin dekat dengan Allah itu namanya barokah. Kalau makin jauh dari Allah itu namanya istidraj. Begitu cara ngeceknya. Silakan nanti mudah-mudahan kita bisa makin sadar tentang peringatan Allah yang satu ini ya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kalau kamu benar-benar melalaikan, mengabaikan semua peringatan yang datang, fatahna, tenang kata Allah, fatahna, justru kami buka selebar-lebarnya. Makin banyak, makin besar, makin tinggi jabatan, tapi makin lalai, dikasih sama Allah. Allah tuh maha baik. Kalau emang yang mau diinginkan hanya dunia, Allah tuh maha baik, dikasih dunia sama Allah. Allahu Akbar walillahilham. Berikutnya sahabat. Hatta idza farihu bima utu hatta sampai idza farihu, apabila dia telah mendapatkan kesenangan, kepuasan, bima utu, dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Lihat ayatnya. Akhadnahum baghtah. Allah berfirman, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, dan mereka pasti akan terdiam dan mereka pasti berputus asa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampai-sampai memberi statement kalimat yang jelas di ayat ini. Hatta, sampai, idza, apabila, farihu, mereka tuh senang, bangga dengan pengaruhnya yang luas, bangga dengan jabatannya yang tinggi, bangga dengan ilmunya yang semakin dikagumi. Bangga sama semua itu. Hatta, sampai-sampai, idza, apabila, farihu, mereka senang
Senangnya bukan main dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Bima apa-apa, utuh yang Allah kasih sama mereka. Mulai dari semuanya, keluasan popularitas, semakin dikagumi, ilmunya semakin digandrungi, jabatannya semakin tinggi, hartanya semakin dia kuasai beberapa sektor, tenaganya semakin wow, prima. Akhadnahum baktah. Allah berfirman, kami siksa dia secara tiba-tiba. Ada yang sedang di puncak-puncaknya lalu kemudian, mohon maaf, Allah uji satu sakit. Ada yang sedang jaya-jayanya, punya segala-galanya, villa, rumah, homestay, kendaraan yang prima, handphone yang paling mutakhir kecanggihannya. Tiba-tiba Allah buat sakit. Allah kasih siksaan. Teman-teman, apa artinya uang dan harta sebanyak apapun saat kita gak bisa apa-apa, terbaring lemah? Coba tanya uang 1 miliar sama mereka yang udah sakaratul maut. Apakah ada artinya uang 1 miliar yang ada dalam genggaman saat sakaratul maut itu datang? Coba tanya arti uang 1 juta kepada mereka yang udah gak bisa makan apa-apa. 10 juta atau bahkan lebih, nilainya ratusan juta atau bahkan miliaran, tapi udah gak bisa makan apa-apa. Jangan makan ini ya, jangan makan itu ya, jangan makan ini nanti diabetes, ini nanti kolesterol, ini nanti ini nanti itu. Coba tanyain hadirin. Kadang kita harus membaca firman-firman Allah supaya kita sadar, ini hidup saya lagi diistidrojkan atau lagi diberkahi sama Allah nih. Ayo sahabat, yuk kembali ke Allah. Coba lihat, jabatan kita membuat dekat atau makin jauh dari Allah. Kalau udah jauh, ayo cepat putar balik nih. Mumpung masih hidup ada kesempatan buat putar balik. Walaupun putar baliknya udah terlampau jauh, ayo cepat putar balik begini, dimanuver. Dimanuver sahabat. Jangan terlalu jauh. Apalagi umur kita udah di atas 40, itu mah udah harus balik manuver ke Allah. Teman-teman yang bentar lagi usianya usia 40 tahun. Usia 40 tahun tuh usia kenabian. Usia 40 tahun itu usia kenabian. Baginda SAW diangkat jadi nabi dan rasul tuh usia 40 tahun. Di usia itu Nabi udah gak lagi mikirin dunia. Di usia itu fokusnya Nabi adalah untuk menyiapkan bekal. Dari dulu Nabi mah udah terkenal, track recordnya adalah amanah, sidik, tablik, fatona, sampai dapat gelar Al-Amin. Itu kan gelar sebagai saking luar biasa menjaga amanahnya baginda Nabi kepada apa yang dititipkan kepada beliau. Usia 40 loh teman-teman. Kalau usia 40, ini masuk usia kenabian, di mana baginda Nabi SAW masuk usia itu, fokusnya udah tentang dakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan kebaikan-kebaikan, ditanam segala bentuk tanaman-tanaman kebaikan. Tetap menyiapkan dunia, tetap Bunda Khadijah punya perniagaan, tetap baginda Nabi adalah orang yang punya harta dan kekayaan, tapi hatinya tuh gak ditaruh di sana. Hatinya tuh gak ditaruh di sana. Nabi kaya, tapi hatinya gak ditaruh di sana. Nabi punya, tapi hatinya tuh gak ditaruh di sana. Hidupnya, jasadnya masih di dunia, tapi cita-citanya berpikir tentang goal terbaik dalam hidup ini, yaitu surga. Meskipun teman-teman ini gak terbatas hanya sekedar yang bentar lagi usianya 40 tahun. Gak terbatas cuma itu. Tapi kita-kita yang sekarang mungkin ada yang nonton masih belasan tahun, 20 tahun, 25 tahun, 29 tahun, atau 40 tahun kurang, atau bahkan 40 tahun lebih. Juga ayo siap-siap.
Jangan sampai kejauhan. Manuvernya susah. Kalau udah terlalu jauh tuh belok manuvernya susah. Kalau teman-teman udah terlalu jauh, selain manuvernya itu susah, nanti kalau udah kejauhan, perjalanan putar baliknya, ibaratnya ini kita di sini. Ini titik balik menuju Allah. Kita tuh udah jauh begini nih, kesini udah jauh. Saat kalau udah baru di sini putar balik kan cepet. Ini titik balik menuju Allah ada di sini kan, kekuatan pondasi imannya. Tapi kalau terlampau jauh mau putar balik, muter baliknya kalau muter baliknya di ujung sini itu juga jauh. Ada pertanyaan nih dari Solo Asih 7. Apakah ujian yang datang bisa menggugurkan dosa, Ustadz? Jawabannya bisa, kata Nabi. Baginda Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, asal kalian bertaubat atau batu tajubu maqablah. Taubat kalian itu akan menjawab. Arti menjawab, para ulama muhadis mengatakan akan menghapus dan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Asalkan taubat. Makanya Rasulullah juga pernah bersabda, sabda baginda Rasulullah, wa atbi'is sayyi'ah hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk yang dulu pernah dilakukan di masa itu dengan perbuatan baik di hari ini. Jangan terlalu jauh ya sahabat. Jangan kejauhan, nanti putar baliknya sudah mah susah lama. Ibu Imcita Yulisda, apa yang harus disiapkan agar diri ini menyiapkan bekal sedini mungkin untuk nanti terbiasa istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 bekal terbaik yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Ihris ala ma yanfa'uk. Bekal yang pertama, harus semangat mengejar dan menjemput kebaikan. Kebaikan itu emang harus dikejar, dijemput. Gak bisa kita berpangku tangan bilang, udah nanti aja deh, udah ntar juga datang sendiri. Gak bisa, teman-teman harus jemput kebaikan, menyengaja datang ke tempat-tempat kebaikan, harus disengaja. Terus yang kedua, sabda baginda Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Selalu libatkan Allah. Libatkan Allah itu bukan cuma di tengah-tengah proses. Melibatkan Allah itu sebelum, ketika mau memulai, sedang dalam proses, ditutup. Jadi bukanya melibatkan Allah, pertengahan prosesnya melibatkan Allah, ditutupnya juga melibatkan Allah. Bismillah, alhamdulillah, di tengah-tengahnya terus ikhtiarkan cari wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus pesan Nabi yang ketiga, wala ta'jaz. Jangan gampang lemah, digoda dikit belok, males sedikit udah gak mau lagi baca Quran, ada gangguan sedikit baper. Penjemput ridhonya Allah itu, mereka gak akan tumbang hanya karena cibiran manusia. Teman-teman, manusia itu kan akan terus ngomong-ngomongin orang lain karena mereka punya mulut, mereka punya lisan untuk membicarakan aib-aibnya orang. Mereka bebas banget berkomentar dengan apa yang mereka kadang tidak lihat pun. Mereka baru dengar sepotong-sepotong udah dikomentari. Hidup kita yang menjalani, penonton yang mengomentari. Tapi kan tugas kita bukan dilemahkan. Tugas kita saat mau beramal soleh kan bukan dilemahkan dengan mereka-mereka. Ya gak? Gak apa-apa kok kalau ada komentar-komentar yang kurang ahsan, kurang pantas. Main lu kurang jauh. Ngopi dulu biar gak ngelantur. Ngomongnya apa misalkan gitu. Gak apa-apa. Akan selalu ada yang suka, akan selalu ada yang gak suka. Tugas kita bukan untuk diakui oleh manusia, tapi tugas kita untuk mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau kamu menginginkan ridhonya semua manusia, maka itu hal yang mustahil untuk kamu dapatkan. Karena ya sahabat, Nabi bersabda, wala ta'jaz.
Jangan jadi hamba yang lemah. Jangan gentar jangan mudah berputus asa jangan mudah putus asa dalam beramal soleh cuma karena cibiran manusia. Jalan terus. Amal soleh yang sudah dimulai karena Allah, lanjutkan. Dunia ini isinya pemain, penonton, komentator. Dunia isinya apa? Pemain, penonton, komentator. Yang memainkan peran terbaik itu ya kita, untuk nanti mencatatkan goresan dengan tinta emas atau tinta hitam, ya kita. Kalau menjadi pemain, mainkan peran yang baik. Itu sahabat. Terima kasih teman-teman semua. Masya Allah. 3 tadi. Yang pertama, semangat kejar yang bermanfaat. Yang kedua, libatkan Allah setiap saat. Dan yang ketiga, jangan jadi lemah. Kalau dunia isinya pemain, penonton, komentator, maka jadilah pemain yang bermain untuk Allah, yang dia berperan mencari ridhonya Allah. Mainkan peran pemain untuk mendapat cinta dan kasih sayangnya Allah. Caranya, sapu bersih setiap amal solih yang beliau pegang. Sapu bersih setiap amal solih yang beliau syariatkan. Insya Allah Allah berkahi. Mas Abdillah ALZ, sehat selalu ya Mas Abdillah. Kami lagi di Bogor, di penginapan kami di Bogor. Pagi ini insya Allah ada kajian internal. Lalu besok insya Allah kita ketemu di Masjid As-Sofia Bogor, kalau Allah ridhoi dan Allah mudahkan dan masih ada umur yang berkah. Terus hari Selasanya kita silaturahim di Masjid Baitun Nisa Bogor. Gimana caranya Ustadz menghibur orang yang lagi sakit berat? Ini teman-teman, Rasulullah pernah ngasih tahu sama kita. Doakan kalau lagi menjenguk, Allahumma rabbana si azibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Itu doanya. Terus bahagiakan dengan kalimat la ba'sa tahurun insyaallah. Gak apa-apa, semua baik-baik aja, jadi penggugur dosa insyaallah. Begitu sahabat. Ada pertanyaan. Izin kita sekarang tanya jawab ya. Dari Diana Heldi. Gimana caranya supaya kita bisa ikhlas, seikhlas-ikhlasnya ketika dapat musibah? Rumus kita yang sering diutarakan sir. Rumus supaya kita ikhlas itu sir. Yang pertama, setiap kali dapat musibah, sabar. Dalilnya Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 45. Ayat 153 di 2 ayat itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah, caranya 2. Pertama sabar, kedua sholat. Yang kedua itu apa? Ikhlas. Ikhlaskan, dan ikhlas itu butuh jam terbang, butuh dilatih. Maka mulailah mengikhlaskan. Terus yang ketiga, ridho. Siapa yang ridho atas ketetapan yang Allah berikan, termasuk musibah yang sedang ada di hadapan, Allah ridho kepada dirinya. Maka pentingnya kita jadi hamba yang sir, sabar, ikhlas, ridho. Apapun keadaannya, kalau punya 3 bekal ini, Allah cukupkan segala kebaikan akan datang di hadapan. Dari Mas Pasha Al-Fath. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita tahu masalah ujian yang kita hadapi itu karena Allah sayang atau karena istidraj, atau itu karena dosa yang pernah kita lakukan? Makasih pertanyaannya Mas Pasha. Ada 2. Lihat apa yang kita lakukan sebelum ujian itu datang. Kalau yang dilakukan adalah ketaatan, maka ujian yang datang itu peninggi derajat. Pulang umroh kok ditipu. Pulang umroh kok uangnya dibawa kabur. Pulang umroh kok ada begini dan begitu. Soalan rumah tangga, soalan bisnis, soalan persahabatan. Itu kalau habis kita beramal soleh, nggak mesti pulang umroh aja ya sahabat, tapi bisa jadi ketika kita lepas sholat, lepas sedekah dalam jumlah yang cukup besar menurut kapasitas kita masing-masing.
Kalau itu kita lakukan setelah amal soleh, ujian itu datang, ujian ini penanda Allah tinggikan derajat kita insya Allah. Tapi kalau mohon maaf habis bermaksiat kepada Allah, kok ujian itu datang, maka itu bukan peninggi derajat, tapi itu teguran langsung dari Allah. Begitu Mas Pasha Alfat, barakallahu fikum. Teman-teman kalau bertanya jangan di kolom komentar ya, tapi di fitur platform sebelah nih yang warna merah dan segala macamnya itu ada tombol untuk tanya jawab. Jadi kolom pertanyaannya dimasukin ke sana, pertanyaannya dimasukin ke sana. Karena kalau di komentar ketiban sama chat yang lain begitu, jadi nggak kebaca. Pertanyaan dari Kurrota Ayun Bunda. Kurrota Ayun Bunda, beliau bertanya, semoga Allah memuliakan teman-teman semua yang bertanya ya sahabat, sehat lancar penuh berkah selalu. Gimana caranya membiasakan anak usia 9 dan 7 tahun supaya on time subuhan? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholah. Cara yang pertama, ayo terus ajak anak kita, buah hati kita tercinta untuk mendirikan, menunaikan sholat. Wastabir alaiha. Cara yang kedua, kalau udah diajak, sabar berproses. Ajak dan sabar berproses. Begitu sahabat. Jazakumullah khairan Ibu Sakila, jazakumullah khairan Mas Nizam 080, jazakumullah khairan Ibu Nizam, jazakumullah khairan teman-teman semuanya yang udah bertanya, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari Saptiani Rai. Saptiani Rai, beliau bertanya, minta tips untuk orang yang selalu menunda-nunda sholat. Tipsnya, 1, jangan pernah menunda-nunda sholat. Kapan kumandang azan, langsung datang. Bahkan kalau bisa datang sebelum azan aja, kalau bisa. Tapi kalau kumandang azan terus yuk kita bergegas sholat, itu juga gak apa-apa. Tapi kalau mungkin kita bisa bersiap lebih awal, dipersilahkan. Yang kedua, pastikan teman-teman tandai waktu sholatnya. Jazakumullah khairan Ibu Ratmini, Ibu Leni, dan semua teman-teman, pastikan ditandain waktu sholatnya. Kita mah kalau lagi puasa nah ini cuma maghrib doang ya. Ibu Anggun, jazakumullah khairan. Jangan cuma nandain maghrib doang, tapi tandain, oh zuhur berapa nih? 11.47. Ya udah. Siap-siap ntar kalau udah mepet di waktu 11.47, dari 11.40 udah siap-siap. Obrolan udah mulai masuk ke closing statement. Presentasi udah mulai masuk ke slide-slide terakhir. Harus gitu, disetting kayak gitu. Karena kita mau ketemu sama Allah. Dan teman-teman, ini yakinkan ya pada diri kita. Seberapapun besaran gaji yang kita terima, harta yang kita punya, apapun sifatnya kesenangan dunia, itu tidak akan pernah mampu mengalahkan nikmat yang namanya sujud, sholat on time. SOT, sholat on time. Itu puncak nikmat yang paling dahsyat. Sholat on time. Tulis di kolom komentar ya. Sholat on time adalah nikmat yang paling hebat. Begitu sahabat. Pertanyaan lagi. Terima kasih Ibu Rai, barakallahu fikum. Bakmi jawab Pak Sastro, gimana kalau kita sudah memaafkan tapi kita gak mau bertemu dia lagi? Jawabannya boleh. Wa'arid anil jahilin. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199, kalau ketemu orang-orang jahil, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang jahil. Termasuk kalau kita memposisikan diri kita untuk gak bertemu, boleh. Begitu ya, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan lagi dari Bentar. Terima kasih teman-teman di TikTok. Tiga Putri Baja, Widya Stuti, Ita Kristiani, Ariati, Sutarmi, Utine Hanza, Ibu Selvi Hardi, jazakumullah khairan, Mas Nuriski, Mas Handayani, Hijrahku 08, Niken 99, Ara Safira, Mas Sat Desot, Ivi Bruno 9, dan semua teman-teman jazakumullah khairan. Kita lanjut pertanyaannya. Ibu Yaya NTX, Panda_Talk, Ibu Anggun, Mas Endang, jazakumullah khairan. Pertanyaan lagi dari
Gimana hukumnya memandikan mayat? Mbak Dinar. Mbak Dinar mau live streaming sini. Masya Allah. Ibu Fenty Dewi. Gimana cara agar suami rutin jamaah di masjid? Sudah berkali-kali dikasih tahu tapi susah. Teman-teman, Nabi bersabda, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Yang pertama, Allah itu gak pernah bosan. Sampai kadang kitanya lebih cenderung cepat merasa bosan. Jadi yang pertama, jangan bosan-bosan. Saya tuh bosan banget dia ngasih tahu. Jangan bosan. Kasih tahu aja terus. Yang kedua, kadang mungkin bisa kita awali mencontohkan. Kitanya ngasih teladan. Kitanya yang nyontohin. Ini yang ketiga yang sering dilupakan oleh pasangan. Nomor 3 itu, sering-seringlah mendoakan. Doakan yang baik-baik, doakan yang baik-baik, doakan yang baik-baik. Begitu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu Nini Haris, barakallahu fikum. Pertanyaan dari Ibu Nini Haris, semoga Allah memuliakan beliau, sekeluarga besar beliau. Gimana hukumnya buat kita yang nakes bersentuhan dengan lawan jenis? Kalau ada uzur syar'i kedaruratan, karena memang benar-benar darurat, maka uzur syar'i kedaruratan itu diperkenankan jika memang ada penanganan medis secara darurat, apalagi berkaitan dengan nyawa. Tapi, ada tapinya. Selagi masih bisa diutamakan yang perempuan mengatasi pasien yang perempuan, yang laki-laki dengan pasien yang laki-laki, itu akan lebih baik lagi. Kami dulu di rumah sakit PKU Wonosobo 5 bulan, kami jadi bina rohani di sana waktu tahun 2017. Dan kami mendapati ternyata bisa laki-laki ditangani oleh perawat laki-laki dan perempuan ditangani oleh perawat yang perempuan. Dan seperti itu ternyata bisa. Dan itu berlaku di rumah sakit, salah satunya di PKU Wonosobo. Waktu 2017 kami sama-sama menimba ilmu di sana, dan itu aman terkendali. Itu lebih baik. Begitu ya Ibu, barakallahu fikum. Gimana caranya biar sholatnya fokus? Ada 5 cara supaya sholatnya fokus. Cara yang pertama, pahami maknanya. Cara yang kedua, shollu sholatal muaddi. Sabda baginda Nabi, sholatlah kamu seperti seolah ini sholat kamu yang terakhir. Terus yang ketiga, sabda baginda Nabi SAW, baginda Nabi telah pernah juga bersabda, Ju'ilal imam liyutamma bi idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka'u. Ikutilah imam. Imamnya takbir ya kalian takbir, imamnya ruku kalian ruku. Terus yang keempat, siapkan equipment sholat yang nyaman, pakaian yang bersih, yang suci. Laki-laki sejadahnya siapkan yang wangi. Terus kemudian yang kelima, siapa-siapa yang dia kalau bisa sholat di belakang imam yang bacaannya bagus, silahkan pilih imam yang bacaannya bagus, karena bacaan imam juga berpengaruh kepada makmum. Begitu sahabat. Apakah saya berdosa ketika menolak melayani suami karena suami abai dalam kewajiban-kewajibannya? Pendapat ulama tentang terkait perempuan yang menolak suaminya dalam urusan bab ranjang atau dalam urusan firash, itu kembali kepada rujukan hadis Nabi riwayat Tirmidzi. Siapa perempuan yang diajak suaminya dalam perihal ibadah ranjang lalu menolaknya, maka malaikat melaknat dia sampai besok subuhnya. Nah, dalam hal ini laki-laki juga harus punya qawwamuna. Atau dalam Al-Quran surah 4 ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang disebut qawam itu apa sih? Laki-laki itu akan dihargai, akan diajeni kalau kata orang Jawa ya. Akan benar-benar didengar. Itu kalau dia punya sifat dan sikap qawam. Qawam itu 3 aspeknya. Pertama, penanggung jawab. Kedua, pengayom. Ketiga, laki-laki ini pendidik atas keluarganya. Maka juga harus diingat, laki-laki juga harus pantaskan diri jadi qawam, supaya istri pun ketika dia diajak dalam urusan ibadah bab firash, maka gak ada alasan bagi dia untuk menolak. Karena bahkan mohon maaf, laki-laki yang tidak punya qawam, gak menjalankan kewajibannya sebagai laki-laki,
Apalagi dalam bab nafkah tidak menafkahi, dalam bab yang lain-lainnya itu mereka berlepas tangan. Justru laki-laki yang demikian kena dosa besar atas mereka. Begitu ya sahabat. Barakallahu fikum. Google Map, pakai Google Map. Google Map apa ini teman-teman? Google Map apa? Kayaknya kelewatan bahasan deh. Mas Oreng, Masya Allah Mas Oreng. Oh mau ke Depok, Google Map aja mau ke Depok. Oh iya, besok Jumat kita insya Allah ada halal bihalal dan silaturahmi ya teman-teman. Di kediaman orang tua kami di Meruyung, Limo, Depok. Nanti Google Mapnya, Sherlocknya udah. Oh nanti saya Sherlock lagi di sahabat UIR di grup WA kita bareng-bareng nanti saya Sherlock lagi. Oh ya buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp sahabat UIR, teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Grupnya gratis, isinya video-video pendek, cuplikan potongan dakwah atau konten-konten kajian, jadwal-jadwal kajian begitu ya sahabat. Ibu Imas Wartimas, jazakumullah khairan Ibu, sehat lancar berkah selalu. Ibu Nurul Aini, Ibu Betty Fakurnia, Ibu Lili, Ibu Bunda Nurul, Ibu Lela Naya, Ibu Siti, Ibu Mila Basyaiban, Ibu Dini, dan semua teman-teman. Depoknya di mana? Meruyung, Limo, Depok. Nanti di Sherlock insya Allah. Kediaman orang tua kami. Hari Jumat besok ya teman-teman. Jumat tanggal 12 Mei jam 4 sore sampai maghrib. Agendanya nanti kita tanya jawab, ramah tamah, diskusi ringan. Itu. Mas Mantaza, jazakumullah khairan Mas Mantaza. Gimana daftarnya? Nggak ada daftar-daftaran, acaranya gratis. Acara halal bihalalnya gratis dan teman-teman bisa langsung datang aja. Jam 4 langsung datang aja. Kita udah ngadain 2 kali ya, ini yang ketiga. Yang pertama di Al-Ihya waktu itu, yang kedua di kediaman orang tua kami, ini yang ketiga nanti di kediaman orang tua kami di Meruyung, Limo, Depok. Lagi di mana Ustadz? Lagi di Bogor. Kami lagi di Bogor. Insya Allah pagi ini ada acara internal di Bogor. Lalu besok insya Allah kita ketemu untuk umum, terbuka untuk umum. Kita akan sama-sama silaturahmi dan belajar bareng di Masjid As-Sofia Bogor. Jadi buat teman-teman yang dekat dari Masjid As-Sofia, itu Masjid As-Sofia di mana? As-Sofia di As-Sofia Bogor. Masjid As-Sofia Bogor ada di Masjid Kota Bogor. Jalan RE Marta Dinata, Ciwaringin. Di Masjid As-Sofia hari Senin, terus di Masjid Baitun Nisa. Jadi buat sahabat kalau Senin qadarullah kok pas lagi libur, nanti kita belajar bareng ya di Masjid As-Sofia Bogor. Begitu sahabat. Salam untuk Mbak Arin, Ustadz Zulmi Arum. Zulmi Arum nih. Iya disampaikan salamnya insya Allah. Jazakumullah khairan Ibu Nafsiyah, Ibu siapa lagi tadi, satu lagi yang bawahnya. Dan buat teman-teman Ibu Widya, jazakumullah khairan kasir. Saya pikir Ustadz di Wonosobo. Iya di Wonosobo. Tinggalnya di Wonosobo, menetapnya di Wonosobo. KTP-nya udah KTP Wonosobo. Ini lagi silaturahmi ke Bogor, belajar di Bogor. Dari Saraso, Eka Gusdiana. Dari Eka Gusdiana dulu ya pertanyaannya. Gimana menyikapi sikap ketika kita dizolimi sama orang lain? Berbuat baik, jangan balas kezalimannya dengan kezaliman. Doakan semoga beliau berubah. Dari Saraso 182, gimana caranya menjemput hidayah untuk suami atau orang-orang terdekat kita supaya berkenan untuk beramal soleh? Yang pertama doakan, yang kedua jangan pernah bosan-bosan mengajak, yang ketiga teladankan dalam setiap kebaikan. Dari Andayani 141, gimana caranya istiqomah untuk tahajud? Yang pertama, azamkan sebelum tidur untuk bangun tahajud. Yang kedua, pasang alarm supaya nanti kadar kapan jam berapa bunyi kita kayak terukur untuk bangun. Yang ketiga, paksakan, amal soleh dipaksakan, lama-lama terbiasa, lama-lama jadi karakter. Dari Wati Lisna 12, gimana caranya menghadapi orang yang suka fitnah dan berkata kasar?
Wahjurhum hajaron jamila. Jangan dipedulikan, abaikan saja kata-katanya. Lalu terus kemudian mereka-mereka yang suka fitnah berkata-kata kasar, cukup dijaga jaraknya supaya kita nggak sering-sering mendengar kata-kata yang nggak pantas itu. Ustadz, apakah dari Uli Yuli 03? Dari Uwi Yuli 03. Puasa nazar apakah bisa digabungkan dengan puasa qadha? Jawabannya tidak bisa. Karena nazar berdiri sendiri, qadha berdiri sendiri, jadi nggak bisa digabungkan. Karena dua-duanya sama-sama wajib dan kewajiban itu punya keistimewaannya masing-masing. Nazar itu hukumnya wajib, maka teman-teman yang sudah pernah bernazar untuk berpuasa, wajib baginya untuk ditunaikan begitu. Dari Febrianda Ningrum. Zikir apa yang bisa ikhlas? Zikir apa yang membuat kita semakin bisa ikhlas? La haula wala quwata illa billah. Zikir innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bisa. Atau zikir la quwata illa billah, itu juga bisa. Dari Berti Eva 74. Apakah anak beramal solih orang tua langsung dapat pahala atau harus diniatkan dulu? Jawabannya otomatis. Karena ulama berpendapat berdasarkan isar atau asar. Anak kita itu adalah jejaknya kita di atas muka bumi ini. Maka mereka beramal solih pun tanpa mereka meniatkannya, otomatis kita sebagai orang tuanya dapat pahalanya. Tapi kalau mau meniatkan, bismillah ya Allah, wakaf saya atas nama orang tua. Bismillah ya Allah, hebel ini atas nama orang tua. Bismillah ya Allah, Quran ini atas nama orang tua. Bismillah ya Allah, umroh ini, itu boleh. ZHNGZHW. Ini akun, jadi baca gimana tuh? ZHNGZHW. Jadi baca gimana itu? Maaf izin bertanya, gimana caranya supaya iman gak naik dan turun? Sabda Nabi riwayat Bukhari, al-imanu yazidu wa yantakis. Iman itu grafiknya naik dan turun. Yazidu bitta'ah, naik kalau disupport ketaatan, turun karena maksiat. Maka solusinya, taatlah banyak-banyak, jauhi maksiat. Gimana cara untuk merendahkan rasa amarah? Merendahkan rasa amarah, baginda Nabi sudah pernah bersabda, berwudulah. Kalau berdiri, duduk, kalau duduk berbaring. Berbaring masih marah. Para ulama sering menyampaikan, dah tidur aja. Nabi SAW menganjurkan itu. Wudu, kalau wudu masih marah dia berdiri, ya duduk. Duduk masih marah, ya dia berbaring. Itu sabda baginda Nabi di riwayat Imam Muslim. Kalau mau puasa Syawal, apakah harus bayar hutang puasanya dulu? Para ulama berpendapat yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Membayar puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa sunnah Syawal hukumnya sunnah. Maka wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Tapi kalau mau mengambil pendapat yang lain juga diperbolehkan karena Syawal waktunya terbatas, sedangkan Ramadan sampai 11 bulan kemudian, maka boleh Syawal dulu lalu kemudian puasa Ramadan. Tapi kalau jamaah bertanya kepada saya, wajib didahulukan ya, lebih baik. Dari Alifa NZP. Gimana menyadarkan saudara yang berusaha untuk tidak membagi hak waris kepada saudara yang lain? Maksudnya gimana nyadarin saudara yang mungkin, mohon maaf, nggak mau berbagi tentang warisan. Teman-teman harus tahu ya, waris itu dibagi sesuai dengan hukum Islam. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 bagian. Dan itu dibagikan nanti selepas orang tua kita wafat. Jadi nggak bisa dibagikan ketika masih hidup. Kalau masih hidup dibagikan namanya bukan waris, tapi hibah. Tapi kalau udah wafat dibagikan, harus dibagikan memang. Dan segera bagi waris setelah 4 hal. 1, hutangnya lunas. 2, janjinya terpenuhi atau tertunaikan. Karena orang tua kita mungkin punya janji. Janji mau umrahin fulan, hajiin fulan. Itu kan janji orang tua kita. Terus yang ketiga, bayar biaya pemulasaraan jenazah. Terus yang keempat, tunaikan wasiat-wasiatnya. Kalau 4 ini sudah, bagi waris sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Nanti semakin ditunda-tunda, ternyata kakak wafat, pak debu dewa. Aduh, maksudnya kakak itu kakak kita ya. Adik wafat, kakak wafat, aduh tambah ribet lagi nanti hitung-hitungan bagi warisnya. Belum lagi anaknya kakak ada, anaknya adik. Begitu sahabat. Erni Puspasari 1987. Izin bertanya, gimana cara mengajak suami sholat tepat waktu? Caranya diajak aja. Ajak, doakan, contohkan. A, C, ajak ADC. Bukan AADC ya, tapi ADC. Tulis di kolom komentar nih, ADC. Ajak, A-nya ajak, D-nya doakan, C-nya contohkan, ADC. Formosa 4470. Kalau sedekah subuh bisa diganti koin untuk nge-give orang, apa bisa? Jawabannya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Itu niatkan sedekah,
Insya Allah semoga Allah terima setiap sedekah sahabat semuanya. Tapi kalau mau langsung itu ahsannya begitu. Begitu ya sahabat. Ahsannya langsung gak ada masalah. Kalau teman-teman mungkin punya QRIS ya, ada QRIS, teman-teman nanti bisa di scan aja. Dan kan QRIS bisa 100 rupiah pun bisa ya. Atau 1000 rupiah. Oh, berapa sih minimal QRIS tuh? Atau 1 rupiah bisa transfer QRIS? Teman-teman tulis di kolom komentar ya, berapa jumlah nominal minimal QRIS. Ya teman-teman kalau ada QRIS, di save aja. Terus pas subuh-subuh tuh, oh minimal 1000. Ibu Deli Natalia, jazakumullah. Ibu Vio, jazakumullah khairan. Ibu Leni, jazakumullah khairan. Ibu Leni 7964, jazakumullah khairan. Oh bisa 1 rupiah Ustadz. Dari akun Ayu Afriliani, jazakumullah khairan. Ibu Ayu, 1 rupiah bisa ya. Bahkan teman-teman, di QRIS 1 rupiah pun, ini beliau tadi udah bilang bisa, gak apa-apa 1 rupiah. Tapi kalau mau lebih daripada itu juga diperkenankan, sesuai dengan kemampuan. Dan teman-teman biasakan ya, jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah menganggap sedekah itu harus jumlahnya besar, harus sekian puluh ribu, belas ribu, ratus ribu, enggak. Kalau diberi kemampuan silahkan. Tapi bahkan 1 rupiah pun kalau ikhlas karena Allah, itu bisa melampaui yang sedekahnya ratusan ribu tapi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf dulu buat teman-teman kalau mungkin ada pertanyaan yang terlongkap. Kalau ada pertanyaan yang terlongkap, berarti kami nggak tahu jawabannya. Sekali lagi, karena sangat dangkalnya keilmuan, yang bahkan kami nggak punya ilmu apa-apa. Jadi mohon dimaafkan kalau ada pertanyaan yang di skip, itu karena kami nggak tahu jawabannya. Saptiani Rai udah ditanyain ya, udah tanyain tadi. Saptiani Rai. Oke, pertanyaan yang lain. Bakmi Jawa, udah kayaknya ya bakmi Jawa ini. Saya gak mau ketemu sama orang yang pernah menyakiti saya, tapi saya sudah memaafkan. Boleh apa gak? Jawabannya boleh. Wa'arid anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Begitu sahabat. Kita lanjut. Dari akun Kurota Ayun udah juga. Pasha Alfat udah juga. Pono Rizky. Mas Pono, assalamualaikum Mas Pono. Saya mau tanya, amalan zikir apa di saat lepas sholat duha? Semua zikir boleh. Ibu Mei Lihwa, jazakumullah khairan. Semua zikir boleh teman-teman. Istighfar, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, digenapkan terus dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu pun juga boleh. Jadi begitu zikirnya. Ibu Lengli Andara, Ibu Formosa, barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Lengli Andara juga kemarin sowan ke gubuk kami di Garung, jazakumullah khairan. Ibu sekeluarga dan semua teman-teman yang pernah silaturahim, terima kasih banyak. Dan mohon maaf kalau mungkin ada yang ikut ngaji tapi qadarullah belum bisa kami berterima kasih secara langsung. Tapi semoga Allah memuliakan teman-teman semua, sehat, lancar, berkah selalu. Sekali lagi mohon dimaafkan. Titik Sutriningsi, untuk menghindari salaman dengan lawan jenis, bolehkah kita berbohong bahwa kita masih punya wudhu? Jawabannya, kalau supaya tidak bohong kalau bisa nggak bohong deh mending. Bilang masih punya wudhu, ya nggak apa-apa. Wudhu aja beneran, tapi nggak usah bohong. Karena Nabi SAW bersabda, iyyakum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Lazimkan kejujuran, karena kejujuran itu adalah kebaikan, kebaikan menghantarmu masuk surga. Jadi jujur aja teman-teman. Kalau punya, oh mohon maaf ya masih punya wudhu. Kalau bisa beneran aja punya wudhunya. Supaya nanti ucapan maaf ya masih punya wudhu itu akan indah. Karena kita emang beneran punya wudhu. Atau ini opsi ya buat teman-teman yang mau menolak salaman. Dari jauh-jauh tuh udah begini dulu. Dari jauh-jauh udah begini duluan. Ya sehat ya. Ya lancar berkah ibu. Semoga Allah mudah semua sana. Ya dari jauh-jauh udah begini dulu aja. Begitu sahabat. Dari akun Mama Safira, apakah ada doa agar anak gadis kita mendapatkan jodoh yang solih? Jawabannya ada. Doanya ada di Quran, surah Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu Fenti.Dewi, gimana cara mengundang Ustadz ke daerah kami? Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim. Teman-teman, di link di bio itu nanti ada biasanya nomornya Umi, biasanya yang megang Umi, teman-teman
taruh aja ke sana. Kami nggak janji bisa sowan dan silaturahmi ke tempat sahabat semuanya. Kalau kami pas kebetulan ada hajat di sana, nanti mudah-mudahan kita bisa silaturahim di sana. Barakallahu fikum. Menghindari salaman udah dijawab tadi, menghindari salaman. Lalu anak agar dapat jodoh sudah. Rika 9856. Gimana caranya kalau kita sering ada besitan hati yang gak baik dan pikiran yang gak baik? Setiap kali ada niat baik, tepikan dan tepis jauh-jauh. Jangan sampai diizinkan hati kita rusak karena membesitkan yang buruk-buruk terus. Hanika Disa. Apakah saya berdosa ketika menolak? Ini kayaknya udah deh tadi. Wi Dewi Handayani. Sudah ikhlas memaafkan tapi kenapa harus ingat lagi? Ingat untuk dijadikan pelajaran, bukan jadi dendam. Itu rumusnya. Siti Basiah. Doa untuk suami supaya tergerak untuk sholat. Doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, jadikan pasangan saya, keturunan-keturunan saya ini qurrata ayun, nyenengin pandangan mata. Itu doanya. Apakah waktu sholat subuh dianjurkan baca doa kunut? Boleh baca, boleh tidak. Dan teman-teman, ini fikih khilafiyah. Maka dada kita harus lebih luas dari bahasan fikih. Mau kunut boleh, gak kunut juga silahkan. Para ulama biasa kok. Ada yang kunut, ada yang gak kunut. Dan sangat-sangat saling berlapang dada. Ada Anistia 19. Gimana caranya ngajak menuntun orang tua untuk jalankan ibadah sholat? Ajak dengan cara yang baik, teladankan yang baik, tutur kata, pilih diksi-diksi terbaik. Ini apalagi orang tua, sama suami aja harus hati-hati banget, apalagi sama orang tua. Barakallahu fikum. Ada amalan apa untuk melunasi hutang? Ketika usaha dunia sudah dilakukan semua tapi tetap merasa berat dalam melunasi hutang. Cara yang pertama, mohon pertolongan kepada Allah. Allah yang sanggup membantu kita melunasi semua hutang-hutang kita. Cara yang kedua, teman-teman banyak-banyak doa dengan doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Cara yang ketiga, ikhtiar semaksimal mungkin. Siapa-siapa yang yakin bahwa hutangnya akan lunas dan dia ikhtiar menjemput rezeki untuk melunasi hutang-hutangnya, Allah bantu. Kalau kita punya niat, Allah bantu nanti hutang kita lunas, insya Allah. Dari akun Epinea, amalan apa untuk, udah ditanya. Ibu Ratri Fitriani, gimana cara memberikan penjelasan ke anak 10 tahun? Dia merasa sholatnya selalu sering batal dan bolak-balik wudhu terus. Dijelaskan pelan-pelan, difahamkan pelan-pelan. Tapi ibu juga harus tahu alasannya apa. Kalau dia hanya merasa was-was syaitan, dijelaskan. Nah, itu was-was aja. Tapi kalau dia emang beneran batal, keluar angin dari bagian belakangnya, maka emang wajib wudhu. Begitu ibu. Leori Nef dari akun Leori Nef. Gimana hukumnya bagi orang yang ahli waris? Gimana sih? Gimana bagi ahli waris yang menentang pembagian waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Lagi-lagi ilmu ya teman-teman yang menjawab semuanya. Kadang pokoknya bagi rata semuanya, laki perempuan bagi rata. Karena terbatasnya ilmu, maka doakan semoga keluarga kita paham ilmu agama supaya ngerti. Barakallahu fikum. Maaf Ustadz, mau tanya hari ini ada kajian di Bogor atau tidak? Jawabannya nggak ada Ibu Andin 12. Hari ini ada tapi internal. Ini ada kajian internal, jadi ada kajian internal yang tidak terbuka untuk umum. Jadi hari ini tidak terbuka untuk umum. Tapi yang terbuka untuk umum besok, yang di hari Senin di Masjid As-Sofia, hari Selasa di Masjid Baitun Nisa Pertiwi Bogor. Apakah kita boleh pergi dari rumah untuk menghindari konflik kepada orang tua karena orang tua nggak ridho dengan hijrah kita, karena berhenti dari pekerjaan karena banyak mudaratnya? Teman-teman, setelah berhijrah, tunjukkan yuk untuk makin taat sama orang tua. Setelah berhijrah, tunjukkan kalau kita makin bakti sama mereka. Setelah hijrah, tunjukkan bahwa hijrah kita bawa dampak baik dari hidup kita, juga hidup mereka. Kalau alasan pergi dari rumah karena itu, justru kesempatan setelah kita hijrah, kita jadi orang yang mudah-mudahan lebih bisa bakti sama orang tua. Tapi kalau kita sudah berumah tangga,
Memang perintah Allah tidak tinggal seatap dengan orang tua. Mana dalilnya? Ada. Quran surah At-Talaq, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Wahai para suami yang sudah menikah, tempatkanlah istri kalian di tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuannya ini bukan berarti harus menginduk kepada orang tua, bukan. Tapi kalau emang mampunya ngontrak, ya silakan ngontrak dulu. Selama gak ada uzur syar'i lo ya. Kalau orang tua kita sakit, sendirian, silahkan berbakti. Tapi kalau nggak ada uzur syar'i, orang tua kita masih sehat, alhamdulillah. Ada sanak saudara terdekat, alhamdulillah. Beliau biasa membersamai setiap apa yang mungkin bisa dibersamai oleh kakak adik kita yang masih tinggal dengan beliau. Silakan jalankan. Qawamuna 'alan nisa juga artinya pemimpin, pengayom, penanggung jawab, pendidik. Qawam juga berarti punya teritorial. Kalau kita numpang di tempat orang tua itu bukan pemimpin tapi penumpang. Maka sebaiknya yang udah nikah tinggal sendiri. Ustadz, bolehkah bayar sudah subuh bolehkah bayar sedekah subuh digabung selama sebulan? Jawabannya boleh. Bismillah, ya Allah, hari ini saya niat sedekah 1.000. Nanti 1 bulan 30.000 terkumpul disedekahkan, boleh. Ibu Suzana, jazakumullah khairan. Ibu, barakallahu fikum. Indah seorang. Apa hukumnya qadha sholat bagi orang tua yang meninggal? Allahu a'lam bishawab. Kami tidak tahu. Dari Muhammad Samsul. Bagaimana cara meyakinkan hati bahwa dia jodoh kita? Istikharah. Libatkan Allah. Kalau memang nanti kita sudah istikharah, jawaban istikharah ada 3. Yang pertama lewat mimpi, kedua informasi, ketiga kecondongan hati untuk memilih kepada salah satu di antara beberapa pilihan. Itu teman-teman. Kalau kita memberi hadiah, tapi ke pembangunan masjid, apakah boleh? Jawabannya boleh. Hadiah, Nabi bersabda, tahadu tahabbu. Ayo saling beri hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Bila kita meninggalkan sholat wajib, apakah itu sudah takdir atau gimana? Itu kan pilihan. Mau meninggalkan atau mau melaksanakan itu pilihan kita. Laksanakan teman-teman, kewajiban itu buat kita. Laksanakan. Jangan sampai meninggalkan kewajiban. Semoga ada kesempatan ke Madiun. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim ke Madiun. Ciri-ciri manusia yang Allah cintai itu gimana? Yang pertama, dimudahkan untuk beriman. Yang kedua, dimudahkan untuk beramal salih. Yang ketiga, dimudahkan istiqomah sampai husnul khatimah. Begitu ya sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas pertanyaannya. Gak mungkin semua pertanyaan bisa dijawab. Terima kasih atas 37 pertanyaan yang udah disematkan. Mohon maaf atas semua pertanyaan yang belum bisa dibalas. Dan saya dari lubuk hati yang paling dalam, masih dalam rangka Syawal, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga sahabat selalu dimuliakan Allah, sahabat selalu diberkahi Allah, sahabat selalu dimuliakan dan dilancarkan segala urusannya sama Allah. Insya Allah besok Senin jam 8 atau jam berapa? Jam 8 atau jam berapa? Nanti kita silaturahmi di Masjid As-Sofia Bogor. Kita akan silaturahmi bareng-bareng. Begitu ya sahabat. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Ibu Dona Rahayu, pertanyaan saya belum dijawab Ustadz. Ibu, mohon maaf Ibu Dona Rahayu dan semua teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab. Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya mohon ampun sama Allah atas segala kekurangan. Tentu segala keterbatasan selalu banyak aja pada diri kami. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita selalu bisa pelan-pelan mengamalkan ilmu. Ini bukan tentang banyaknya ilmu atau banyaknya pertanyaan yang dijawab. Tapi apakah setelah kita dapat ilmu dari yang tadi sama-sama belajar, mudah untuk kita amalkan. Karena yang paling penting kan itu ya sahabat, mengamalkan ilmu yang kita punya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya gratis, bisa tap link di bio ya. Sebut nama, asal kota, asal negara. Nanti ada video-video pendek yang bisa dijadikan story WA. Siapa tahu itu jadi wasilah penghantar hidayah bagi teman-teman yang belum hijrah. Berkah terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Makasih teman-teman.